الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم أكبر ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله والله أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر. نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat kesehatan, sehingga di pagi sesyahdu ini kita dapat kesempatan untuk berkumpul, duduk bersama dalam momentum spesial penuh sukacita, bahagia dan kesahajaan. Setelah melewati puasa selama 1 bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah Idul Fitri sebagai hari keakraban dan kemenangan. Sebelumnya, di dalam madrasah Ramadan, kita dilatih untuk menahan lapar dan minum, menahan nafsu dan amarah, dengan tujuan kita menjadi insan yang bertakwa, yakni insan yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa-apa yang telah ditetapkan sebagai larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri adalah buah kemenangan harfiah, kemenangan lahir, kemenangan yang kasat mata yang dapat dinikmati dan dirasakan saat ini. Disebut sebagai kemenangan karena kita telah melewati masa sebulan penuh dalam tempaan, masa penuh dalam penggemblengan lahir batin, yaitu masa-masa di mana kita dididik kawah candra di muka, melatih dan mengendalikan nafsu kita. Adapun kemenangan hakikat akan kita petik kelak di akhirat, kemenangan yang tak lagi dibatasi oleh lingkup ruang dan waktu, yaitu saat kita berjumpa dengan zat yang maha tinggi dan agung, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa rabbih. Yaitu kemenangan, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu ada 2.
Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang mereka dapat ketika mereka berbuka puasa. Dan kedua, kebahagiaan ketika mereka berjumpa dengan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemenangan itu kita rayakan dengan lengkingan-lengkingan takbir, sebagaimana ajaran mulia Nabi kita, zayyinu a'yadakum bit takbir, yang artinya hiasilah hari rayamu dengan takbir. Hadis riwayat At-Tabrani. Takbir kita kumandangkan untuk memuji Allah, zat yang maha besar. Kebesaran Allah meliputi segalanya. Seyogyanya kita tak lagi pernah memiliki rasa bahwa kita ini besar, baik merasa besar dalam segi materi, merasa besar dalam strata sosial, merasa besar dalam hal kemampuan, dalam pangkat maupun jabatan, atau dalam hal-hal lainnya. Sungguh, tentu tidaklah pantas kita sebagai hamba yang bak debu di alam semesta ini memiliki perasaan angkuh dan merasa besar. Sejatinya hanya dialah Allah yang pantas menyandang sifat al-mutakabbir, zat yang maha agung dan besar. Takbir yang kita kumandangkan harus mampu untuk merasa kecil di hadapan zat yang maha besar, karena hakikatnya dari takbir adalah wujud pengakuan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki zat yang maha besar, yang tak tertandingi oleh suatu apapun. Dalam momentum Idul Fitri ada tradisi mulia yang sampai saat ini masih diamalkan oleh mayoritas muslim Nusantara, yaitu tradisi silaturrahim, tradisi saling kunjung mengunjungi, atau juga dikenal sebagai istilah anjang sana. Tradisi ini hendaknya kita pertahankan karena termasuk bagian dari tradisi yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasanun." Rawahu Ahmad. Yang artinya, apa yang dipandang baik oleh umat Islam, baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebaikan yang demikian hilang diterpa oleh modernitas zaman, sehingga kita berpikir bahwa silaturahim cukup menggunakan pesan siaran yang dikirim melalui media sosial. Media sosial memang dapat membantu menjaga hubungan kita dengan yang lain agar tetap terjalin, tetapi media sosial tidak dapat menyuguhkan rasa, emosi, dan kasih sayang secara utuh. Silaturahim dan bertemu secara langsung akan memberikan makna yang berbeda. Ada nilai luhur yang kental dengan budaya masyarakat timur, dan tentu juga mengandung kebaikan serta dapat menggugurkan dosa antara sesama muslim. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Apabila ada dua orang muslim bertemu, kemudian dia saling berjabat tangan, kecuali mereka berdua mendapatkan ampunan dari Allah sebelum mereka berpisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap kali berada di suasana fitri seperti sekarang, memori kita mengajak kita untuk terbang jauh, mengingat masa-masa di mana masa sebelum kita sedewasa saat ini. Menjelang datanya Idul Fitri, orang tua kita disibukkan dengan berbagai macam hal. Salah satu kesibukan mereka adalah menyisihkan sedikit rezeki mereka untuk membelikan baju baru bagi anak-anaknya, agar anak-anaknya juga dapat merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan anak-anak yang lain. Terkadang demi membeli baju baru untuk anak-anaknya, orang tua kita rela mengenakan baju yang lama yang mereka miliki. Bahkan memakai baju lusuh pun tak menjadi masalah bagi mereka, asal di hari yang bahagia seperti sekarang ini anak-anaknya dapat memakai baju baru dan merasakan bahagia. Jelas bukan hanya itu saja pengorbanan orang tua kita, masih banyak lagi hal-hal lain. Mereka mendidik kita
sebelum kita mengenal dunia yang fana ini dengan utuh, mereka dengan sabar mengajari kita, mengenalkan berbagai macam nama, mengajarkan bicara, huruf demi huruf, kata demi kata. Semua dilakukan dengan ketelatenan dan kesabaran yang luar biasa. Saat kita kecil, bertingkah yang membuat mereka lelah. Mereka tak pernah mengeluh kesahkan kelelahan-kelelahan mereka kepada orang lain. Mereka menjalani semua kepayahan itu dengan penuh cinta dan kasih. Maka tak heran, seandainya kita mampu menyuguhkan gunung yang terbuat dari emas sekalipun, tidak akan pernah mampu membalas apa yang pernah mereka berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pengorbanan orang tua kita tidak dapat ditakar. Melahirkan anak-anaknya dengan bertaruh nyawa, membesarkan anak-anaknya dengan bertaruh waktu dan tenaga, mendidik tanpa pamrih, semua dilakukan agar anak-anaknya tumbuh sehat, tumbuh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh. Apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah jasa, karena mereka tidak pernah menuntut balas budi. Yang mereka lakukan adalah bukti dari besarnya cinta dan kasih sayang untuk kita anak-anaknya. Saat ini mungkin orang tua kita sudah mulai menua, sudah mulai nampak gerutan lesu di wajahnya, mulai tumbuh rambut-rambut putih di sela-sela kepala mulianya. Kulitnya sudah tak lagi sekencang dahulu, tenaganya sudah tak sekuat dahulu saat menimang dan mengayun anak-anaknya di pangkuannya. Langkahnya tak lagi jauh, genggamannya mulai melemah, atau mungkin juga ada di antara mereka yang telah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah melebur dan menyatu dengan tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidaik ilayyal masir. Yang kurang lebih artinya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Quran surah Luqman ayat 14. Kalimat anishkur li wali walidaik adalah wujud perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Menurut Sufyan bin Uyainah, bentuk syukur kepada Allah dapat kita implementasikan dalam bentuk ketaatan, mengerjakan salat 5 waktu. Man shalla salatil khamsa faqad syakarallah. Barang siapa dia mengerjakan sholat 5 waktu, maka itu adalah wujud syukur kepada Allah. Kedua, yaitu perintah syukur kepada kedua orang tua. Masih dalam perspektif Ibnu Uyainah, implementasi syukur kepada kedua orang tua dapat kita wujudkan melalui kelembutan sikap dan doa kepada mereka. Wa man da'a liwalidayhi fi adbaris salat faqad syakarahuma. Yang artinya, barang siapa dia melazimkan, dia mengistiqomahkan, dia mengkontinyukan untuk berdoa kepada kedua orang tuanya setelah sholat, maka itulah bentuk syukur kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah saja tidak cukup, tetapi harus disempurnakan melalui syukur juga kepada kedua orang tua. Mungkin saat ini kita belum mampu membahagiakan kedua orang tua kita dengan finansial, dengan harta, dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang bersifat materi, maka minimal perhatian kitalah yang mampu membahagiakan mereka. Bagi orang tua kita yang masih hidup, jangan sampai kita menyesal kelak ketika mereka sudah berbaur terkubur di dalam tanah. Maka ketika itu terjadi, tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi hal yang bisa kita perbuat, yang ada hanyalah penyesalan. Ya Allah,
kenapa dulu aku tidak berbakti kepada orang tuaku? Ya Allah, kenapa dulu ketika orang tuaku suaranya yang lembut memanggilku, aku mengabaikannya, aku tidak mempedulikannya. Aku lebih suka bermain dengan gadgetku, aku lebih suka bermain dengan gameku, aku lebih suka bermain dengan HP-ku. Ya Allah, kini tidak ada siapa-siapa yang memanggilku, tidak ada suara lembut ibuku, tidak ada suara tegas dari ayahku. Semua itu tidak lain akan menjadi penyesalan yang tidak ada berkesudahan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Orang tua adalah nikmat terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini. Jangan sampai kita kehilangan nikmat tersebut lantaran kita tidak bisa menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang menyukuri, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika kita kufur, ketika kita menolak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh azab dari Allah sangat amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebelum kita didatangi oleh penyesalan, sebelum kita didatangi oleh peluh, maka mari kita gunakan momentum terbaik kita untuk mengabdi, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua memiliki sesuatu yang sangat berharga. Doa-doanya dapat menembus batas-batas langit. Sumpah serapanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah dia. Kita mengenal Uwais Al-Qarni. Kenapa dia menjadi terkenal di langit? Salah satu amaliyahnya adalah bagaimana dia mampu untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Dia mampu untuk memuliakan kedua orang tuanya. Barang siapa yang ingin menjadi raja di dunia ini, yang artinya dilengkapi segala fasilitas dan kecukupannya, maka muliakan dan jadikanlah raja orang tuamu. Ibumu atau bapakmu, mereka adalah orang tuamu yang menjadi sebab engkau ada di dunia ini. Merekalah yang ditakdirkan oleh Allah untuk merawatmu, untuk memberikan kasih sayang yang tulus kepadamu. Ketika ada orang-orang yang menjauhimu, orang tua kita tidak mungkin menjauhi kita. Ketika ada orang-orang yang membencimu, orang tua kitalah yang menjadi penenang kita. Kasih sayang yang begitu besar ini tidak dapat kita tukar, walaupun itu dengan segunung emas. Kasih sayang yang begitu mulia yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya tidak dapat ditukar, walaupun itu dunia dan seisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Momentum yang fitri ini mari kita manfaatkan untuk sungkem, untuk meminta maaf kepada orang tua kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin perkataan kita pernah menyakiti mereka, mungkin perilaku kita pernah membuat mereka kecewa, membuat mereka marah dan lain sebagainya. Minta maaf, cium tangan mereka bagi orang tua kita yang masih hidup, dan bagi orang tua yang sudah tiada, maka berdoa dan terus berdoa untuk mengantarkan agar mereka di dalam kubur mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.